Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat bergerak. Perkenalkan, nama saya Lukman. Perkenalkan, nama saya Rian. Perangkat bergerak. Teknologi perangkat bergerak merupakan teknologi yang membenamkan sistem dan komponen canggih dalam pembuatan perangkat bergerak atau disebut dengan mobile device. Ini dibutuhkan perencanaan dan perancangan yang benar agar hasil beroperasi secara maksimal. Perangkat bergerak memiliki banyak manfaat karena memudahkan penyelesaian pekerjaan manusia. Perangkat bergerak atau mobile device termasuk perangkat yang dapat dibawa di berbagai tempat dan waktu. Karakteristik perangkat bergerak. Ukuran yang kecil. Perangkat bergerak memiliki ukuran yang kecil. Sementara itu, konsumen menginginkan perangkat terkecil untuk memberikan kenyamanan dan mobilitas. Memori yang terbatas. Perangkat bergerak memiliki memori cukup kecil seperti primary atau RAM dan sekunderinya berupa disk. Salah satu faktor yang memenuhi pembalasan penggunaan memori atau penyimpanan adalah jenis perangkatnya. Daya proses yang terbatas. Sistem yang perangkat bergerak tidak sekuat saat menggunakan desktop. Jenis perangkat termasuk hal yang memengaruhi penggunaan memori atau penyimpanan. Macam-macam perangkat bergerak. Komputer bergerak, konsol permainan, genggam, perekam media. Komputer bergerak. Perangkat bergerak merupakan komputer bergerak meliputi 1. Netbook PC, 2. Ultramobil PC, 3. Handheld PC, 4. Asisten digital pribadi atau asisten digital perusahaan, 5. Kalkulator gratis, serta yang keenam itu komputer kantung. Konsol permainan genggam, 1. Nintendo DS, 2. Game Boy Color, 3. Game Boy Advance, 4. Sega Game Gear, 5. PC Engine GT, 6. Pokemon Mini, 7. Neo Geo Pocket, 8. Atari Lynx, 9. Pandora, 10. GP 2X, 11. Gizmondo, 12. PlayStation Portable, 13. NGG, 14. Wonder Swan. Perekam media. Yang satu, kamera tetap digital. Yang kedua, kamera video digital, DVC atau camcorder digital. Dan yang ketiga, perekam audio digital. Pemutar media. Perangkat media sebagai macam-macam perangkat bergerak, yaitu pemutar media portable dan membaca buku Peralatan komunikasi pada perangkat bergerak ini terdiri atas telepon bergerak, telepon nirkabel, dan pagar. Aksesoris. Perangkat bergerak akan termasuk aksesoris, yakni telepon bergerak. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nok Supriyanto. Our vision, konsumsi daya yang rendah. Perangkat bergerak dapat menghabiskan sedikit daya dibandingkan perangkat desktop, sedikit daya dibandingkan perangkat. Oleh karena itu, seseorang dapat membatasi penggunaan baterai agar perangkatnya dapat menghemat daya. Masa hidup yang pendek. Pada perangkat dengan konsumsi daya kelebihan akan mengakibatkan masa hidup yang pendek. Contohnya, tidak mematikan handphone saat malam hari atau saat tidak digunakan. Jenis-jenis sistem operasi perangkat bergerak. Umumnya, perangkat bergerak identik dengan perangkat sehingga dapat dibawa ke banyak tempat. Berbagai jenis sistem operasi yang dijalankan pada perangkat keras juga telah beredar di pasaran. Pada sistem operasi mobil atau gangguan umumnya disebut
platform mobil ini dideteksi dengan bantuan sebuah program. Program tersebut dapat menggerakkan sebuah perangkat keras seperti ponsel, smartphone, PDA, komputer, tablet, serta perangkat informasi untuk beberapa OS yang selalu digunakan, yakni iOS, Android, dan BlackBerry OS. Java umumnya OS bukan termasuk operating sistem karena setiap vendor akan merupakan sistem yang berbeda untuk produknya. Sebagian sebesar Java sebagai kapabilitas pada aplikasi dari pihak ketiga. Namun tidak semua handset telah mendukung Java. Java dapat mendukung aplikasi yang sama karena berhubungan dengan sistem dan hardware yang berkaitan. Pada sistem operasinya, Java membutuhkan memori dan prosesor yang lebih kecil. Hal ini termasuk kelebihan Java yang harus diketahui. Sementara itu, kekurangan Java yaitu sebelum mendapat dukungan secara multitasking. Dengan demikian, ponsel tidak memiliki tombol sebagai suite application adalah bahasa programan yang kokoh dan interface yang diciptakan Apple untuk mengembangkan. Aplikasi iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, dan Linux. Jadi aplikasi ini didesain untuk memberikan kebebasan bagi pengguna. Debian, sistem operasi Debian merupakan sistem yang telah dikembangkan oleh pihak Debian Ltd. Sistem ini juga dapat untuk peralatan bergerak. Debian adalah perusahaan independen hasil kolaborasi dengan vendor raksasa pada masa itu seperti Ericsson, Nokia, Motorola, dan Passion. Debian ini sudah mengeluarkan operating system untuk smartphone terbarunya, yaitu versi 9.3. Pada versi 9.3 ini menjalankan dan memudahkan vendor hardware. Perkenalkan, nama saya Agung Abdullah. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Taufik. Sembian. Sistem operasi Sembian merupakan sistem yang telah dikembangkan oleh pihak Sembian Ltd. Sistem ini juga dapat untuk peralatan bergerak. Sembian adalah perusahaan independen hasil kolaborasi dengan vendor raksasa pada masa itu, seperti Ericsson, Nokia, Motorola, dan Passion. Sembian ini sudah mengeluarkan operating system untuk smartphone terbarunya, yaitu versi 9.3. Pada versi 9.3 ini mempercepat dan memudahkan vendor handphone. Windows Mobile merupakan salah satu sistem operasi berbasis OS mobil yang dikembangkan oleh Microsoft dan desain untuk digunakan pada smartphone serta perangkat nirkabel lainnya. Selain itu, terdapat versi yang dikenal dengan Windows Mobile 6.5. Sistem OS tersebut telah berbasis pada Windows CE 5.2 kernel. Untuk fitur-fiturnya telah dikembangkan menggunakan Microsoft Windows API. Sementara itu, Windows Mobile didesain sedemikian rupa agar mirip dengan versi Windows Desktop. Hal tersebut sebagai tambahan yang terdapat pada third-party software development untuk Windows Mobile. Kemudian Experience Interface (MXI) merupakan suatu sistem operasi mobil
secara universal pada tahun 2004. Perusahaan teknologi informasi memberikan solusi secara nirkabel untuk meluncurkan sistem operasi mobil universal. Tujuannya menciptakan informasi dan internet yang memiliki kekuatan setara dengan personal komputer. MXI OS dapat dioperasikan pada aplikasi mobil seperti Windows, Linux, Palm, dan Java. Company opportunities. WebOS. WebOS merupakan sistem operasi mobil yang digunakan dalam beberapa perangkat ponsel, smartphone, tablet, dan komputer. WebOS memiliki basis Linux kernel yang awalnya dikembangkan oleh Palm, kemudian diakuisisi oleh pihak Hewlett-Packard dengan nilai 1,2 miliar, lalu dikenal dengan sebutan HP WebOS. WebOS dikenalkan pada tahun 2009. BadaOS merupakan sistem operasi mobile untuk perangkat smartphone dan tablet. BadaOS dikembangkan oleh salah satu vendor terbesar di dunia, yakni Samsung Electronics. BadaOS dikenalkan pertama kali pada Mobile World Congress pada tahun 2010 untuk aplikasi di ponsel Samsung Wave 58.500, termasuk dalam aplikasi game yang diciptakan oleh Gameloft. Migo dikembangkan untuk berbagai kepentingan pada perangkat keras seperti netbook, komputer tablet, laptops, atau desktop komputer berbentuk lebih kecil. Infotainment device, perangkat infotainment dalam kendaraan, smart TV, dan smartphone. Migo OS adalah OS yang baru diluncurkan dan dikenalkan pada Mobile World Congress di tahun 2010 dan dikenalkan oleh pihak Intel dan Nokia. Palm OS telah dikenal di tahun 1906 yang awalnya dikembangkan untuk perangkat ponsel personal digital asisten PDA. Palm OS dikembang dengan memiliki kelebihan berupa fitur roll screen yang berbasis graphical user interface. Ciri khas PDA yaitu sudah didukung oleh Palm OS berupa interface yang menampilkan beberapa shortcut menu. Produk-produk yang menggunakan Palm OS merupakan HP.BAD dan Poltrio smartphone. BlackBerry OS. BlackBerry telah menggunakan BlackBerry OS sebagai sistem operasinya. BlackBerry OS dikembangkan oleh pihak Orange Infinity RIM. Sementara itu untuk pihak BlackBerry, awal munculnya sangat booming karena memiliki layanan berbasis push email. Selain itu disebut smartphone yang memberikan dampak sukses di pasaran. Sementara itu untuk versi terakhir dari BlackBerry OS yaitu BlackBerry OS 7 merupakan salah satu smartphone andalan dari BlackBerry. Kurva 9380 di negara Indonesia dinilai sebagai pasar terbesar untuk penjual BlackBerry, tetapi pihak RIM tidak mau berinvestasi di negara Indonesia dan tetap membangun pabriknya di negara Malaysia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.